back di episode 2 season 4. Gue sekarang lagi ada di loteng gue. Jadi episode kali ini kita mau ngajak ngobrol sore-sore, ya kan. Berhubung sekarang suasananya juga lagi COVID-19, jadi kita nggak ada yang bisa kemana-mana. So ya banyak yang gue kerjain gitu dari kemarin, seperti benerin rumah, ngerapihin tembok, ngecat, benerin pagar gue. Ya masa corona ini sih sebenarnya banyak berfungsi juga gitu. Jadi meskipun kita diam di rumah, tapi kita masih bisa melakukan sesuatu yang berguna gitu. Nah semoga aja masa covid ini cepat lewat. Gue juga nggak sabar pengen buru-buru balik ke set, balik ke tempat syuting lagi, ketemu temen-temen yang udah gue anggap kayak keluarga gue, krunya gitu. Ya istilahnya gue udah pengen cepet balik lagi sih, karena rumah juga udah beres gitu. Nah sekarang gue mau kasih lihat nih situasi dan keadaan loteng yang gue set selama masa covid ini. Nah, kalian bisa lihat ini tadinya di sini nih, ini tempat ada parabola gitu dari topas yang udah mati gitu, udah mati hampir setahun. Jadi parabolanya tadi di sini, terus berkarat dan bikin jamur ke bawah nih sampai ke lantai sini semua nih. Ini semua penuh sama lumut sama genteng. Akhirnya gua bersihin, gua sikat dan gua cat ulang. Tuh, jadinya putih. Ya cuman ini udah ada beberapa keroekan lagi karena memang kemarin ada hujan dan segala macem, jadi ya nggak mau lah gitu kan. Nah, terus yang nggak kayak adek gue sih, ini tanaman juga baru gue taruh di sini. Nah ini yang anehnya ini adalah sebenarnya tabung gas tapi gue jadiin tempat sampah. Ini kalau dibalik ada bolongannya, jadi kalau yang mau nongkrong di sini nanti habis covid ada tempat sampah sendiri. Nah untuk bagian dalam jemurannya lo pada bisa lihat, ini gue install lampu di sini yang tadinya nggak ada lampu sama sekali. Gue bikin lampu di sini, jadi kalau si mbak mau nyuci tetap terang, ya kan. Terus gue install lampu juga di sini, sama di sini juga nih. Ini buat ngefill ke mesin cuci, ya, jadi mesin cucinya terang gitu. Nah ini situasi dan suasana genteng gue juga. Gue kalau sore biasanya gue nungguin sunset, itu gue di sana pojok situ tuh. Coba kita lihat aja ya. Sore hari ini sunset dari ini. Posisi gue di sini nih posisi serba enak. Ini sunset di sini. Kalau gue duduk sini, sunset kita dapat dari sini. Sunrise-nya dari balik ke sini. Itu sunrise ya. Jadi posisi gue di sini itu adalah posisi free. Gue bisa ngeliat ke sebelah sini sunset, sebelah sana sunrise. Dan dua-duanya banyak yang berbagai macam. Gue bikin time lapse juga. Nanti mau gue posting deh di Instagram. Oke? Kayaknya belum saatnya deh ngobrol, soalnya kayaknya masih panas banget. Masih jam berapa nih? Jam 4:30. Tapi gue denger hari ini, gue lihat dari AccuWeather itu cerah dan kemungkinan nanti jam 17.53 tuh ada sunset. Ya, jadi kita tunggu sekitar 20-25 menit lagi kali ya. Oke? Biar suasananya juga mantap. Oke. Kenapa akhirnya gue bisa di sini? Karena tadi waktu gue ngetes di atas itu ternyata terlalu banyak angin dan suaranya jadi rusak gitu. Tapi jangan khawatir, nanti setelah ini gue tetap ambilin time lapse kok buat lu. Kayaknya sore hari ini mataharinya bagus. Oke. Obrolan sore ini akan gue mulai sebenarnya dari musik sih. Karena sebelum gue masuk ke dunia film ini atau dunia persyutingan ini, emang gue sempet pengen jadi musisi gitu. Makanya gue juga sering banget
ngerjain video klip. Total sampai sekarang gue kerjain video klip tuh udah 107 video klip. Jadi emang musik tuh inspiring banget dalam kehidupan gue gitu. Nah langsung aja deh gitu. Gue itu dari SD sampai SMP gue besar di sekolah swasta. Itu namanya BPK Penabur. Jadi gue sekolah di situ dari SD, SMP, SMA gue pindah ke negeri gitu. Nah, tapi SMP kelas 3 SMP kelas 2 gue dikeluarin, gue pindah ke sekolah negeri yang kecil juga gitu. Nah jadi banyak musik gue berpengaruh dari apa yang gue denger dulu di BPK Penabur, tapi kayaknya nggak cocok gitu. Karena dulu kan di sekitar gue tuh orang semuanya pada suka boy band. Kalau lu masih inget di tahun 90-an, karena gue lahir di tahun 80-an dan gue besar di tahun 90-an. Jadi dulu tuh ada yang namanya Boyzone, Backstreet Boys, Code Red, Bed and Breakfast, terus macem-macem deh. Terus ditambah lagi dulu karena sekeliling gue tuh banyak murid-murid yang keturunan Tionghoa. Jadi selera mereka kalau nggak itu sekalian ke artis-artis Mandarin. Waktu itu inget zamannya Jimmy Lin, Nicky Wu, Aaron Kwok, Andy Lau, Jackie Chung. Terus ceweknya ada Lin Qingxia, terus ada Vivian Chow yang menurut gue itu cantik abis di era itu loh. Vivian Chow itu unforgettable banget nih. Jadi gue besar di musik-musik yang berkeliaran di situ deh. Dan gue dari dulu memang ngerasa nggak pernah cocok dengan musik-musik itu gitu. Jadi emang setiap kali gue pulang gue selalu nyalain MTV itu masuk baru musik-musik yang gue suka. Tapi itu juga nggak banyak gue denger karena selama gue sekolah di BPK Penabur beda banget pergaulan gue tuh. Gue jarang lah disuruh nonton TV gitu, paling nonton TV tuh sore, malam, jadi siang tuh gue jarang nonton gitu. Kebanyakan ya suruh belajar habis-habisan. Sekolah swasta kan waktu itu kan bener-bener susah, dan memang waktu itu juga bener-bener environment gue tuh kalau nggak belajar gamers, udah dua itu aja. Jadi gue juga dengar musik selewat-selewat gue doang gitu. Nah sampai ketika SMP kelas 2 gue keluar dari BPK Penabur, gue masuk ke satu sekolah kecil gitu yang bukan sekolah negeri tapi sifat dan pergaulannya dan suasananya sekolah negeri banget gitu. Dan di situ baru gue kenal musik beneran. Jadi gue kaget gitu di situ ketika gue masuk, kok temen-temen gue pada bisa main gitar, terus ada yang ngeband lagi, ada yang bisa main bass, main drum. Hal-hal kayak gini waktu gue sekolah di sekolah sebelumnya, gue tidak melihat satupun orang yang bisa main gitar ataupun apalagi mainin alat musik lain gitu seperti bass, drum, keyboard tuh wah aneh deh menurut gue. Dan gue mulai tertarik di situ, gue inget banget pertama kali gue denger itu Creepnya Radiohead, standar lah gitu. Oke, gue suka gitu. Terus apalagi waktu itu didengerin beberapa kaset dari, kalau lu inget ada MTV Fresh, ada MTV Alternative Nation, ya itu banyak yang gue dengerin, cuman belum kena. Sampai satu ketika temen gue bilang ini ada satu band keren, coba lu dengerin deh. Band itu ini yang gue pakai nih kaosnya, Ramones. Pertama kali gue denger band ini langsung gue ngerasa otak gue tuh sel-selnya kebuka. Wah gila, berarti banyak banget ya, maksudnya gue kayak katak di bawah tempurung gitu. Wah gue merasa, wah ini nih musik nih, dan ini nih yang gue suka gitu. Jadi sejak itu gue mulai banyak dengerin musik-musik yang sealiran dengan ini. Yang waktu itu antara lain ada Misfits, ada Social Distortion, ada Pennywise, ada ya Sex Pistol tentunya, God Save the Queen, Anarchy in UK itu totally mind blowing buat gue. Tapi di era itu gue udah mulai suka semua hal yang berbau punk gitu, karena menurut gue tuh punk tuh distorsi tapi dia happy, dan lirik-liriknya itu kayak
membuat lu bangun pagi dan excited buat menjalani hari lu gitu. Dan lu kayak ngelihat hari lu tuh ini hari positif gitu. Setiap bangun lu akan menyatakan wah ini hari yang positif. Kalau buat gue mendengarkan ya punk seperti ini gitu.